bercerita tentang pengalaman gue di rumah eyang gue. Kejadian ini kira-kira tahun 2003. Jadi waktu itu gue nginep di rumah eyang gue di daerah Pakuningratan, Jogja. Nah, ini awal-awal ketika gue mau masuk kuliah. Jadi belum mulai masuk perkuliahan ya. Karena gue belum ada tempat tinggal di sana. Gue tinggal di sementara untuk ngurus semua berkas-berkas untuk perkuliahan. Gue nginep di rumah eyang gue di daerah Pakuningratan itu. Jadi gue datang naik kereta kalau nggak salah pada saat itu. Jadi gue datang pagi, terus langsung menuju ke rumah eyang gue di daerah Pakuningratan. Jadi pagi itu begitu datang, gue taruh tas, siang sarapan, ngobrol sama eyang bule gue di sana, ada bude gue juga di sana. Gue sarapan biasa, terus nggak lama gue langsung berangkat ke kampus, pinjam motor sama eyang gue di sana. Nah, setelah dari kampus kurang lebih ya sore lah, ya biasa pulang ke rumah eyang gue lagi, dan nggak kemana-mana, emang seharian itu gue di rumah. Jadi desain rumah eyang gue itu nggak terlalu lebar ya rumahnya. Mungkin hanya ya pokoknya rumah yang dari luar tuh kelihatan tua sekali, dalamnya juga sangat tua banget ya. Memang rumah lama, tipikal rumah lama di Jogja. Jadi juga tidak terlalu lebar, tapi ini rumahnya agak memanjang ke belakang. Nah, gue kalau nginep di sana selalu dapat kamar di kamar paling depan. Jadi layout rumahnya itu ya, begitu masuk ke dalam rumah itu ada ruang tamu yang model pintunya masih kaca kayu gitu ya, dibuka kanan dan kiri. Begitu masuk langsung menuju ruang tamu. Begitu masuk ruang tamu, ada di baliknya ruang tamu itu ada kamar, tapi masuknya lewat sebuah lorong kecil di sebelah kanan sebelum masuk ke ruang keluarga di belakang yang gede ya. Jadi gue tidur di kamar paling depan. Nah, jadi ceritanya ini gue biasa ya, menempati kamar baru yang nggak biasa gue tidurin itu buat gue agak jadi sulit tidur gitu. Jadi malam itu gue coba buat tidur, tapi agak sulit karena ya satu, kamarnya tuh gede banget yang di depan, terus bau kamar tua ya. Gimana sih bau kamar tua itu ya, ada bau kain, bau ya. Pernah deh kalau kalian tidur di rumah eyang atau di rumah keluarga yang isinya orang-orang yang sudah sepuh tuh, bau rumah, bau kamar, semuanya ya begitu, bau tua ya. Jadi malam itu gue tidur juga nggak nyaman, sulit tidur ya, sampai tiba-tiba tau-tau udah pagi aja. Nah, waktu itu gue kepikiran buat nelpon nyokap gue di rumah. Jadi nyokap gue waktu itu di Jakarta,
karena mau pinjem telepon eyang juga nggak tahu, nggak enak juga, belum bilang mau pinjem. Terus nggak tahu ada telepon apa enggak juga nggak tahu. Tapi yang jelas gue ingat kemarin waktu begitu datang, di depan rumah di samping rumah eyang gue itu ada wartel. Nah, karena emang tidurnya agak susah dan ya udah mau subuh tuh, jadi kalau nggak salah 3:30 gitu lah, 3:30 pagi gue keluar kamar. Jadi dari malam itu gue nggak keluar kamar. Nah pas paginya gue liat jam kayak masih 3:30 gitu deh. Nah gue keluar kamar. Nah di luar tuh keadaannya gelap banget ya. Jadi emang dimatiin semua sama bude gue rumahnya. Jadi kalau malam semua keadaan lampu mati. Nah gue jalan, begitu keluar kamar, karena kamar gue itu pintunya dari lorong, ada di lorong, di nggak ya mungkin jarak cuman, lorong itu ada jarak cuma 3 meter sampai ke ruang tamu. Jadi gue begitu keluar, buka pintu, cekrek ke kanan menuju ruang tamu, karena emang tujuan gue adalah ke wartel. Nah waktu gue keluar kamar menuju ruang tamu, jalan, nah di depan ruang tamu itu gue lihat ada, gue juga agak samar tuh, itu eyang gue atau bude gue. Jadi beliau ini lagi sholat tapi posisinya di depan pintu masuk utama. Nggak di depan banget, jadi pintu depan agak maju dikit. Nah dia sholat di situ, di ruang tamu pokoknya. Jadi posisinya dia lagi sujud. Ada di situ gue lihat dia ada sajadah di situ, dia pakai mukena putih dan dia sujud. Oke, gue pikir ya mungkin lagi sholat tahajud kali ya, 3:30 gitu. Terus apa? Ya, karena gue mau ke wartel, nggak enak juga kan kalau tiba-tiba nyelonong dari belakangnya terus main pergi aja gitu. Situ gue mutusin buat oke deh, nunggu sebentar, barangkali sholatnya udah selesai. Gue jadi langsung duduk di kursi tamu, persis di balik tembok kamar gue, di setelah lorong ada kursi tamu. Gue duduk situ sambil nungguin eyang gue atau bude gue yang lagi sholat itu selesai. Jadi gue duduk lah nunggu sambil gue ngeliatin eyang gue selesai sholat itu. Nah ini kok setelah gue tunggu 5 menit sujudnya tuh gak selesai gitu. Gue juga agak, kok sujud lama ya. Ya mungkin khusyuk berdoa gitu ya. Gue ngerasanya sih gitu, gak ada curiga apa-apalah. Tapi gue tunggu 5 menit lebih kok masih sujud terus, gak bangun-bangun, gak entah duduk tahiyat akhir atau apa, enggak, masih sujud aja. Karena gue ngeliat jam, wah waktu itu mungkin subuhnya udah jam 4 ya. Jadi kan gue tungguin ada kali mungkin 10 menit sujud yang gak selesai. Akhirnya gue putusin, udah deh, gue keluar aja, mau ke wartel aja buru-buru, takut keburu subuh kan. Nah jadi gue langsung bilang, permisi eyang, saya mau, nggak boleh juga sih ngomong sama orang sholat sebenarnya, cuman ngelewatin belakang posisi eyang gue sholat itu, terus buka pintu
pintu depan, terus ya assalamualaikum gitu aja, bilang mau ke wartel sebentar. Ya udah, terus gue keluar langsung ke wartel. Nah waktu itu gue lah di wartel, tiba-tiba cukup lama juga. Jadi gue telepon nyokap itu mungkin ada kali 10-15 menit. Jadi gue cerita kemarin progresnya gini, ngurus dokumen-dokumen pendaftarannya segala macam di UGM. Nah tahu-tahu udah lewat subuh sih sebenarnya. Subuhnya udah lewat azan subuh, baru gue balik. Begitu gue balik, ya pasti yang gue juga udah selesai sholat ya. Udah selesai sholat, oke deh. Terus gue masuk kamar. Waktu itu gue sholat di kamar. Udah. Terus karena udaranya juga enak, gue baru bisa tidur tuh setelah subuh. Terus karena emang hari itu gue juga udah selesai urusan di kampus dan udah mau segera balik lagi ke Jakarta. Jadi malah habis subuh gue ketiduran. Kira-kira gue bangun jam 8 pagi. Jadi begitu gue keluar kamar, ada eyang bule gue di. Jadi kalau tadi kan ke kanan ke ruang tamu, ini kiri langsung ruangan keluarga. Di samping situ ada, di sebelah kiri di ruang keluarga itu ada meja makan. Jadi gue keluar tuh udah siang jam 8 mungkin ya. Ya deep sleep lah, habis dari subuh itu gue deep sleep sampai jam 8. Begitu keluar ada eyang gue sama bude gue tuh lagi mau sarapan. Dan mereka nawarin, ayo Ki sarapan bareng. Oh iya eyang, gue bilang gitu kan. Ya udah, terus duduk situ. Nah waktu mulai sarapan itu gue bilang, maaf ya eyang, tadi itu ada bude gue. Jadi bude gue sama eyang gue, mereka tinggal di situ berdua aja. Jadi nggak ada laki-laki, cuma perempuan berdua ya. Waktu gue bilang, maaf ya yang tadi pagi mau ke mau ke wartel, maaf pagi-pagi udah keluar, gue bilang gitu kan. Terus gue nanya, oh iya nggak apa-apa Ki, bilang gitu. Terus gue nanya, kok yang sholatnya di depan ruang tamu sih? Terus gue bilang, itu tadi yang sholat di ruang tamu tuh Eyang apa Budi ya? Gue bilang gitu kan. Terus mereka ngeliatin gue, ngeliatin keheranan gitu ya. Sholat di ruang tamu? Siapa juga sholat di ruang tamu? Si Budi gue langsung nyeletuk gitu. Terus gue bilang, oh Eyang yang sholat gitu. Loh enggak, Eyang kalau sholat di kamar. Budi gue juga bilang gitu, Budi kalau sholat juga di kamar. Waduh. Terus lah tadi kan bilang, lo tadi yang sholat di ruang tamu siapa? Kan gue bilang langsung, gue ceritain tadi gue nungguin. Terus iya tadi sholat, ada yang sholat di ruang tamu pakai mukena sajadah, sujud lama. Gue ceritain tadi paginya gue ceritain depan ruang tamu tuh ada yang sujud lama. Terus bude gue sama yang gue bilang, enggak kok, kita nggak pernah sholat di sana. Wah langsung kita semua bertatap-tatapan. Siapa yang sholat di situ? Dan sampai sekarang gue juga belum nemu jawabannya siapa.